Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Nah, di video kali ini adalah kelanjutan dari rangkaian senyawa hidrokarbon kelas 11, yaitu kita akan membahas tentang isomer. Apa itu isomer? Isomer itu adalah perubahan, ya, perubahan dengan jumlah C dan H-nya sama. Nah, jadi sekali lagi, kalau isomer itu adalah perubahan dengan jumlah C dan H-nya yang sama. Nah, isomer itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan isomer struktur. Yang kedua ada yang disebut dengan isomer ruang. Isomer struktur pun itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isomer rantai, terus ada isomer posisi, dan yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, kalau isomer ruang ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, isomer geometri. Dan yang kedua adalah isomer optik. Nah, tapi di video kali ini kita hanya membahas isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Untuk isomer fungsi dan isomer optik ini akan dibahas di kelas 12. Ya, ini juga kelas 12. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Isomer rantai ini berlaku untuk alkana, dan alkuna. Seperti apa contohnya? Contoh sederhana adalah C5H12. Kita analisis dulu. Ini adalah alkana. Nah, kita buat rantai normalnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang disebut dengan isomer rantai yaitu perubahan strukturnya. Berarti kita hilangkan 1 dan jadikan dia cabang. 1, 2, 3, 4. Jadikan cabang. Nah, posisinya bisa dirubah. Cabangnya sama saja ya. Nah, berikutnya kita hilangkan 1 dari rantai utama, jadikan cabang juga. Nah, ini namanya akan berbeda. Yang pertama, ini namanya adalah N-pentana atau normal pentana, rantai lurus. Yang kedua yaitu 2-metil butana. Dan yang ketiga adalah 2,2 dimetil propana. Nah, ini adalah isomer dari C5H12.
berikutnya, contoh yang lain. Misalnya saya punya C5H10. Ini adalah alkena. Ya. Kita bentuk dulu rantai utamanya atau rantai normalnya dulu. Karena alkena berarti ada rangkap duanya. Nah, kita gambarkan. Hilangkan satu, jadikan cabang. Kalau sekarang ini adalah cabang, pindah posisi bisa? Masih bisa ya? Jadinya seperti ini. Hilangkan satu, jadikan cabang, bisa? Sudah tidak bisa ya? Nah, sekarang kita beri nama. Ini namanya satu pentena. Kalau ini namanya 3 metil 1 butena. Dan yang ketiga adalah 2 metil 1 butena. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi ini hanya berlaku untuk alkena dan alkona saja. Ya, isomer posisi ini hanya alkena dan alkona saja. Contohnya, yang tadi ya, C5H10. Ini adalah alkena. Nah, ini normalnya ya. 1 pentenanya. Maksudnya dengan isomer posisi adalah posisi rangkapnya yang berubah. Berarti kita rubah posisi rangkapnya, pindah ke sebelah. Jadinya seperti ini. Nah, bisa pindah lagi ke sebelah. Seperti ini. Nah, coba kita beri nama. Ini namanya adalah 1 pentena. Sedangkan ini namanya adalah 2 pentena. Dari mana ini namanya? Karena posisi nomor 1 itu ada rangkap. Di posisi nomor 2 itu ada rangkap. Sekarang kalau yang ketiga, gambar ketiga, struktur ketiga ini apa? Ini sebenarnya tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena ini namanya sama dengan yang di atasnya, yaitu 2 pentena. Kita menghitung lokasi rangkapnya itu dengan yang jarak terdekat dari ujung rantai. Jadi namanya sama ya. Contoh yang lain, misalnya alkuna. Misalnya saya punya C7H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rangkapnya 3 kalau alkuna ya. Ini alkuna. Posisinya gimana? Posisinya kita rubah. Pindah lagi bisa? Bisa ya.
Pindah lagi bisa? Masih bisa ya? Udah enggak. Ini yang terakhir ya. Jadi ada 3. Ini namanya 1 heptuna, 2 heptuna, dan 3 heptuna. Berikutnya yaitu isomer geometri. Isomer geometri ini hanya khusus untuk alkena ya, khusus untuk alkena saja. Di isomer geometri ini bakalan ada yang dibahas dengan sebutan cis dan trans. Contoh, kalau saya punya butena, 2 butena. 2 butena itu berarti CH3, CH, CH, CH3. Nah, lengkapnya di sini. Ya. Cis dan trans itu adalah seperti berikut. Kalau saya gambarkan posisi 2 butena ini dengan struktur yang lebih sedikit 3 dimensi, itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Dan ada juga yang gambarnya seperti ini. Sekarang kita lihat. Mana yang cis dan mana yang trans. Cis itu adalah posisi dari CH3, ya, CH3 ini sejajar. Bisa di atas, bisa di bawah ya. Ini kebetulan di atas, berarti ini namanya cis. Kalau berseberangan, ini namanya adalah trans. Oke ya. Cis itu berarti dia berdampingan, tapi kalau trans itu berseberangan. Namanya cis 2 butena. Dan ini trans 2 butena. Nah, gimana kalau misalnya gambarnya seperti ini? Gimana buat penamaan yang kiri? Yang nama di kiri di sini ada Cl dan di sini juga ada Cl. Ini disebutnya adalah cis juga ya. Karena ada 2 yang saling berdampingan. Kalau yang kanan, gambar yang kanan ini tidak ada yang sama ya. Ini H, ini CH3, ini Cl, ini C2H5. Nah, ini bukan cis atau trans. Ya, karena tidak ada yang kembar. Coba kita perhatikan kembali. Di sini, yang pertama, 2 cis butena, dia ada kembar CH3 dan CH3. Boleh melihat H-nya juga ya. Karena H-nya sama, ini juga cis dan trans. Ini H-nya juga berseberangan, berarti ini juga disebut dengan trans. Cis adalah berdampingan, kalau trans adalah berseberangan. Ya. Ini juga disebut dengan cis. Kenapa? Karena Cl-nya ya berdampingan, H-nya juga berdampingan. Kalau yang kanannya ini bukan cis dan trans karena tidak ada yang sama. Gimana kalau misalnya saya punya seperti ini? Terakhir ya.
Nah, seperti ini. Ini, walaupun misalnya ada CH3, ini Kak berdampingan. Nah, ini bukan berdampingan, tapi ini satu induk. Kalau saya sebutnya satu induk. Kenapa satu induk? Karena dia mengikat pada C yang sama. Perhatikan yang lainnya. Yang lain, cis dan transnya, walaupun dia berseberangan atau dia berdampingan, tapi dia memegang induk yang berbeda. Nah, perhatikan ini. Beda ya? Nah, kalau ini, gambar yang ini C-nya dalam C yang sama. Jadi ini bukan cis dan trans. Gitu. Oke, buat pembahasan kali ini, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bahas. Kalau nggak ada lagi yang pertanyakan, saya tutup. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.